Runtuhnya di masa Kertabumi itu 1478 itu Majapahit sudah tidak berjaya lagi di bawah naungan kerajaan Demak, karena Demak sudah dijajah oleh golongan yang itu tadi. Iya. Dengan semata-mata untuk mencari ajaran ini loh. Nah, akhirnya makanya dipaksakan untuk masuk ajaran ini, pemaksaan kan. Dari cara masuknya gitu. Didoktrin sedemikian rupa. Makanya kan pembodohan itu kan. Terus mulai 1527, nah itu benar-benar hilang Majapahit, berganti dengan yang namanya kerajaan Demak, ada kerajaan Pengging, kerajaan Pajang, iya kan. Iya. Sampai Mataram itu kan penuh dengan penjajahan, dari mulai berdatangan penjajahan dari luar negeri, dari VOC, Portugal gitu. Iya. Portugis nek diarani di sini. Itu Mas. Nah, makanya dari 1527 atau tahun 1449, iya, kan 144 itu simbol gerbang, 9 itu adalah kejayaan. Makanya itu pintu gerbang penutupan kejayaanmu. Makanya mulai 1449 atau 1527 Nusantara langsung drop, dikuasai oleh negara asing hingga sekarang pun masih ya Mas. Nah itu loh, tapi beda yang itu mulai merintis lagi tahun 1944 Saka. Lah aku makanya mengadakan acara HUT di Candi Sukuh kemarin, itu kan 729, simbolnya kan 18 itu diambil 99, 1 dengan 8 kan 9, makanya kan 1449 itu kan di jumlah 18, itu 9 lah, sampai 1449 sampai 1944 itu terpaut 475 tahun, 495 tahun. Pas 95 kan kalau dijumlah kan juga di 18 kan gitu, temunya angka songo. Nah 1944 juga di 18 temunya angka songo. Nah makanya terpautnya 495 tahun. Tetapi yang namanya perjanjian Eusebio Palon itu terhitung 500 tahun. Jadi pembukaannya itu terhitung 495 tahun. Mulai kejayaan Nusantara tampak itu setelah 500 tahun dari 1449 Saka atau 1527. Lah 1527 itu kalau di jumlah 500 kan 2027 toh. Ya teman. Nah, tahun Sakanya 1449 kalau di jumlah 500 jatuhnya 1949 Saka. Lah 1 pintu 9 itu kejayaan, 4 itu Gapura, 9 itu artinya kejayaan mulai tampak. Makanya 1949 atau 2027. Nah itu mulai tampak kejayaan Nusantara. Pembukaannya memang itu. Nah, ketika pembukaan kota ini jaga tersik-tersik, tapi nggak langsung nggak bertahan. Nah mulai tahun baru Saka ini, tanggal 1 bulan 1 1945 Saka atau hari Nyepi tanggal besok itu 22 Maret 2023 ini kan tahun barunya orang Jawa aslinya. Tapi dilupakan orang-orang Nusantara. Tapi yang diakui kan dunia. Misalkan 1 Januari itu kan sebenarnya kan tanggalannya orang luar negeri. Ya, tanggalannya orang Jawa dilupakan tahun barunya. Ya besok ini tanggal 1 bulan 1 1945 Saka itu kan jatuh tadi angka 1 dan 3 itu tadi kan. 1945 itu kan dijumlahkan 10, 19 apa? 19 dijumlahkan 10 terus 1 tanggal 1 bulan 1 1945 kan dijumlah semua kan 21, simbolnya 21 kan 3, simbolnya 1 dan 3. Ya wes itu kan pintu atau pintu
untuk mengawali hal yang baru dengan cara ini tadi 3 keseimbangan alam. Berarti nek keseimbangan alam itu akan melakukan refleksi. Dan refleksi kan mesti kan ada goyangan, mencari titik keseimbangan. Dan kalau alam itu mencari titik keseimbangan, pasti akan bergejolak dari 4 unsur alam: angin, air, api, tanah. Berarti hujan yang tak wajar ini ada Itu kaitannya. bagian dari penyeimbangan alam juga. Neng wong ora sadar kan gitu loh. Lho nek arep anggap glembus, aku omonganku glembus ora percaya karepe kan gitu loh. Tapi kan ini buat justru kalau orang mendapat pengetahuan seperti ini kan berterima kasih ya. Bener mas, Nah, kan? agar lebih waspada ya. Nah, wong yo ora ngandani elek lho. Aku ngomong kayak gini kan ngomong mengajak kita biar eling gitu. Iya mas. Orang ngajari sesat kan gitu, mengajari eling-eling karo alammu. Kita hidup di mana, kita makan dengan apa, gitu. Iya. Kita tinggal di mana, kita hidup dengan apa, semuanya tergantung pada alam. Iya. Apa ya dong keling kan gitu. Ayo ora to, mau sing digoleki ngejar dunia semuanya kan gitu. Kalau sekarang kan misal kita ngomong ke depan kan katanya mendahului takdir mas ya. Katanya orang kebanyakan. Orang yang berbicara itu orang yang pandangannya sempit karena apa? Dibatasi oleh pembodohan yang bersifat dogma. Dogma ya. Nah, ini mau. Makanya kan wong Jawa ini luas. Lah sekarang gini dunia itu luas, jagat ini dibatasi dengan pengertian ini lah. Podo karo kan kita terpenjara dogma. Dikerangkeng. Iya. Pola pikir kita dibatasi. Dibatasi gue nek ngene keluar dari batas itu dianggap kafir. Kamu kok dunia jagat besar ini urung pelajari ini si galaksi ning kono-kono kehidupan apa meneh kan. Apa kok ning kono cerita apa mudeng kan critake ning kono gampangane kan gitu. Padahal kan Loh, saya sendiri juga punya sahabat alien ya. punya mas ya. Punya beneran ada namanya tapi saya nggak sebutkan di sini. Itu berbentuk apa mas? Kalau boleh tahu. Iya ngerti nek kayak baja hitam ya, tapi ya nggak mirip persis gitu. Ada kok gambarnya ada di sini. Cuma ya Mas Tinus Di tahu fotonya cuma ada. Tinggal di planet mana, Mas? Hah? Tinggal di planet mana? Itu setiap galaksi kan mempunyai perwakilan mas. Jadi misalkan untuk mencapai untuk menentukan keseimbangan alam itu antar galaksi kan. Ini kan galaksi Bima Sakti, misalkan dari makhluk bumi. Kan dari galaksi itu kan setiap galaksi ada, tidak semua planet ada kehidupan. Tapi misalkan ini galaksi Bima Sakti, mungkin ada kehidupan di bumi, entah di planet lain mungkin ada yang nggak kita ketahui. Di galaksi lain ada kehidupan. Nah, ketika alam itu melakukan keseimbangan untuk semesta keseluruhan, ini ada perwakilan sendiri-sendiri. Ini perwakilan ini perwakilan ini saling koordinasi. Ya, saling mengomunikasikan kondisi masing-masing. Ini bagaimana kondisi ini? Ayo gini. Nah, alam memang seperti itu. Ada keterhubungan antara satu dengan Tapi yang nggak lain. semua orang bisa melihat itu mas. Nah, kalau kita hanya berpikir tentang merebutkan antara kebenaran ajaran satu dengan yang lain, wah serat tekan mikir tekan kuno, iya kan? Iya. Oh iya kan, aku ngomong kayak gini kan ngalami sendiri kan gitu loh. Dibilang alien ada nggak? Ya ada, gitu loh. Wong saya nyatanya punya sahabat kan gitu loh. Iya bener-bener, karena sering koordinasi. Oh ini gitu kan. Makanya saya ngomong kayak gini tuh ya orang mau gacung gelambreh kan gitu loh. Koordinasi sana sini gitu. Mendapat informasi dari Tapi sana. kan saya yang tahu kan itu loh. Wong dianggap edan ya karepmu kan gitu kan. Iya kan? Iya mas. Karena orang yang ngatain juga nggak tahu kan gitu kan. Makanya kan dari pembicaraan seperti ini itu kita tinggal pengiling-iling biar kita tuh lebih sadar, lebih iling. Apa tuh iling? Itu tadi iling dengan pikiran kita iling dengan hidup di mana kan gitu. Iling kan biar tidak lupa artinya kan. Iya toh? Kalau diarani iling kan berarti orang lupa. Tidak melupakan. Orang sudah lupa kan repot kan gitu kan. Lupa dengan diri kita siapa. Ya kan? Mas Tinus, gimana pendapat panjenengan tentang akan kembalinya ajaran adiluhung Jawa? Ya itu memang cita-cita leluhur kita. Cita-cita ya.
Karena kehidupan sekarang yang terjadi ini tidak diinginkan oleh leluhur sama sekali. Sama sekali Mas ya. Sudah keluar dari jalurnya ini berarti Mas. Yes, manusia sudah tidak seperti manusia lagi. Yes, sekarang itu hewan berbadan manusia. Kasarannya seperti itu. Kalau nggak pakai bahasa kasar. Demi itu wis tobat loh, menungso ora tobat kan gitu loh. Nah, teman. Zaman sekarang itu hantu itu lebih takut dengan manusia. Lalu sekarang hantu ngetok malah disyuting, di viral kayak itu malah kewuh dibitekan gitu. Menakutkan manusia sekarang gitu. Malah hantu itu takut dengan manusia. Mana disyuting malah enggak kan gitu. Zaman sekarang itu aneh-aneh aja kan. Ini Mas kembali apa ke topik. Jadi memang yaitu tadi keluhuran itu kan artinya kembali pada perjanjian yang Sabdo Palon itu yang ditagih itu adalah keluhuran yang sekarang entah nggak tahu kemana. Nah, melalui apa proses alam gitu. Makanya sejak tahun 2018 itu mulai pembangkitan spiritual. Pembangkitan spiritual itu apa sebenarnya? Jiwa-jiwa lampau itu mencari wadah baru. Mereka mempunyai tugas untuk mengembalikan ajaran adiluhung. Nyatanya sekarang orang yang terbangkitkan spiritualnya, yang awalnya fanatik agama, tiba-tiba pindah ning keyakinan teisme. Teisme itu istilahnya kejawen lah, gampangannya kan gitu, lebih ke alam. Iya kan? Iya Mas, benar. Nyatanya begitu kan, orang-orang misalkan gini. Dulunya mungkin fanatik ya. Iya. Begitu dia dihinggapi oleh leluhur jiwa lampau, pola pikirnya yang dulunya fanatik jadi pelan-pelan ditinggalkan ya. Akhirnya bergeser ke ajaran kejawen. Iya Mas, banyak itu Mas. Loh, itu nyata itu kan. Karena memang itu terinkarnasi ya, bukan reinkarnasi. Terinkarnasi. Inkarnasi itu bisa datang kapan saja dan bisa pergi kapanpun. Iya. Karena gini, ketika ini banyak jebakannya Mas. Iya. Seperti apa Mas jebakannya itu? Ketika seorang dapat inkarnasi dari jiwa lampau, tiba-tiba kita merasakan perubahan nih. Pasti akan ada ujian benturan kehidupan, entah ekonomi, masalah cinta, masalah keluarga, masalah kerjaan. Enek we. Orang yang tanya yang terbangkitkan itu pasti masalahnya ono we rantai. Sejak tahun 2018 bentuk terus. Misalkan dulunya orang kaya jadi miskin, kena benturan, dulunya itu jatuh, misalkan punya usaha tiba-tiba jatuh. Apakah COVID itu ada hubungannya Mas? Nah, banyak sekali ya dampaknya. Itu juga banyak leluhur jiwa lampau dulu menitis ke wadah baru untuk apa? Mengembalikan pencerahan, kembalikan ajaran-ajaran, membantu mengembalikan ajaran-ajaran keluhuran di masa lampau yang sekarang tak hilang kemana. Nah, kalau sudah itu pada menitis kan sedikit demi sedikit itu kan menggapai, merangkul banyak orang untuk kembali pada ajaran adiluhung leluhur kita dahulu, gitu. Iya. Akhirnya pada kembali seperti itu. Orang awalnya nggak suka nyumet dupo, akhirnya do nyumet dupo. Mulai banyak Mas sekarang, bener Mas. Nah, makanya itu. Terus pada berbondong-bondong pengen belajar meditasi. Ya wes itu bagian dari zaman leluhur. Mereka nggak sadar kalau dihinggapi para jiwa lampau. Nah, ketika orang itu tidak dihinggapi oleh jiwa lampau, tidak lulus ujian, kan pasti ada benturan masalah ya, pasti itu untuk mendapatkan pengetahuan dan belajar, sebagai pembelajaran untuk mendapatkan pengetahuan. Ketika tidak bisa lulus dengan itu ya oncat, lari, dia mencari wadah baru. Reinkarnasi seperti itu, ketika datang kapan saja, kita nggak tahu di luar kesadaran kita, itu bisa pindah. Ketika yang dihinggapi ini tidak bisa menjalankan dengan baik, dia akan mencari. Jadi sifatnya dibilang selektif, dinamis ya. Nah itu, kalau reinkarnasi itu bawaan dari lahir. Reinkarnasi ada dua. Apa itu Mas? Reinkarnasi orang yang moksa dengan reinkarnasi orang yang tidak moksa. Iya. Tidak moksa dalam arti akhir hayatnya meninggal.
gitu. Tapi kalau moksa kan bisa menguraikan tubuh fisiknya, Oh, menguraikan yang menjadi hilang tanpa jasad itu. Nggih, moksa itu artinya merubah tubuh fisik menjadi metafisik. Jadi menguraikan tubuh fisik ini menjadi tubuh metafisik, butiran cahaya. Ada Jadi kembali ke unsur air, kembali ke itu. Jadi menyatu antara 5 unsur itu menyatu, jadi satu kemanunggalan. Jadi tidak unsur yang terpisah-pisah, menjadi unsur cahaya. Nah itu yang namanya moksa. Jadi dari tubuh fisik menguraikan menjadi tubuh metafisik. fisik ya. Nah, itu ada, wong saya, keluarga saya, Pak D saya ada nggak gitu. Ada Mas ya. Nyata ya, berarti bukan Sampai sekarang dongeng nggak ya. tahu kemana. Di kamar, tinggal bajunya aja. Iya, iya. Itu ada Pak D saya sendiri. Saya juga pernah dengar cerita, ya bukan cerita ya kakeknya Mas katanya ya gitu kok. Dia buat tempat kosong beberapa. Oh, saya pernah ngobrol sama Pak D saya waktu kecil. Sampai sekarang nggak tahu entah kemana. Dia dulu seorang pandita. Pernah jadi bisa misalkan setubuh fisiknya itu bisa 2 raga. Iya, ya sampai begitu nggak sekarang sama istrinya kan, aku mau ke kamar pertama, nggak pakaiannya nggak ada. Tanya. Oh, masih ada orang seperti itu. Jadi moksa itu ada, bukan mitos, bukan dongeng ya. nah Tapi kenyataannya. nah makanya reinkarnasi orang yang moksa, ya namanya moksa kan sudah sempurna ya, tidak meninggalkan karma. Orang moksa itu sudah tidak meninggalkan karma, jadi benar-benar sudah sempurna. Jadi tidak ada sifat yang meneruskan reinkarnasi lagi. Makanya ketika ada orang moksa itu bereinkarnasi lagi ke wadah baru, itu karena diberikan misi atau amanah untuk melaksanakan tugas, membantu menciptakan keseimbangan kehidupan atau dunia. Tetapi bagi yang tidak moksa itu bereinkarnasi itu ada 2, membantu keseimbangan, tergantung reinkarnasinya. Kalau reinkarnasinya mungkin dari empu misalkan, atau mungkin resi, seorang resi zaman dulu yang matinya tidak moksa, dia menitis lagi, itu membantu kehidupan, juga melanjutkan perjalanan kehidupan yang mungkin belum selesai. Jadi melanjutkan perjalanan yang belum selesai. Kalau orang reinkarnasi dari orang yang masa akhir hayatnya itu meninggal, itu melanjutkan perjalanan yang belum selesai. Tetapi bagi orang yang moksa itu reinkarnasi itu tidak melanjutkan perjalanan yang selesai, tetapi dia diberikan tugas atau amanah untuk membantu mengembalikan keseimbangan kehidupan ini. Nah itu reinkarnasi. Kalau reinkarnasi kan bawaan dari lahir. Tapi kalau inkarnasi itu datang kapan saja dan bisa pergi kapan saja. Tapi juga ketika orang yang dihinggapi wadah baru ini bisa mampu untuk membawakan dirinya, ya akan seterusnya akan mengikuti. Terus berlanjut ya. Tetapi kalau dirinya sudah tidak sinkron lagi dengan dirinya, mungkin terpengaruh duniawi, kan zaman sekarang kan paling faktor yang paling kuat untuk mempengaruhi manusia kan duniawi. Duniawi ya Nah, Mas. ketika orang cenderung pada duniawinya, ya udah yang inkarnasi itu pergi cari wadah yang baru.